Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ana minta linknya ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah kajian rutin Masjid At-Taqwa yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di sore hari ini kembali Allah pertemukan kita bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memperkuat iman dan takwa kita. Karena iman itu, kata Nabi Muhammad, bisa lapuk. Lapuk itu apa, Bu? Lapuk itu gaprek, gampang protol, remek. Kalau ditarik gampang sobek. Itulah iman. Maka salah satu cara kita untuk merawat keimanan itu adalah dengan duduk secara istiqomah di majelis ta'lim. Diingatkan tentang ayat-ayat Allah, diingatkan tentang hadis-hadis Rasulullah, yang dengan semua itu akan menjadikan iman kita ini tertata. Maka wajib, perlu ingat ini, wajib mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu bukan kemudian mengisi waktu senggang, enggak.
tapi wajib meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Karena dikatakan oleh para ulama, ilmu itu lebih primer dibanding makan dan minum. Jadi karuan tidak dapat makan, karuan tidak dapat minum, itu mudorotnya cuma fisik, mudorotnya cuma dunia. Tapi kalau panjenengan boten gadah ilmu, panjenengan tidak dapat ilmu, sampai pada akhirnya melakukan kesalahan, pelanggaran, penyimpangan, apalagi dalam urusan tauhid, panjenengan sampai melakukan syirik, maka itu celakanya tembus saklawase sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Paham betul? Nah, maka cari ilmu semacam ini hukumnya apa? Wajib. Nah, maka saya ngomong, saya ulang lagi. Panjenengan kalau ngaji seperti ini, anak-anaknya diajak, tidak apa-apa, rame sedikit biasa, umek titik biasa. Yang repot kalau sudah sepuh masih umek. Iya, Pak. Kalau yang umek anak kecil normal, wajar. Tapi lah ibu sing umek. Nah, ini yang gak normal ini. Maka ayo bismillah, disemangati diri kita masing-masing dan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Dan ngaji lewat YouTube. Ini YouTube. Yang mana? YouTube yang ini. Nah, ini apa? TikTok. Masya Allah, ini TikTok juga. Nah, yang ngaji lewat online itu tentu tidak sama dengan yang hadir. Keutamaannya jauh lebih besar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya lupa nama syekhnya. Itu kalau ngaji, itu mesti ada 1/4 jam terakhir, itu YouTube-nya online-nya dimatiin. 1/4 jam terakhir. Untuk apa? Memberikan faidah ilmu tambahan untuk keutamaan orang yang hadir, yang tidak hadir tidak dapat. Karena kata beliau apa? Ini orang yang hadir ini meluangkan waktu, datang dari jauh. Mereka duduk dengan adabnya. Sementara kalau lewat YouTube, saya pernah kajian Zoom. Zoom-nya nyala begini. Roto. Begini. Orangnya ngulek lombok di pawon. Dia tidak tahu kalau gambarnya dia masuk. Saya SMS. Zaman dulu SMS ya. Saya apa? Saya WA panitia Zoom-nya. Pesertanya banyak, 300 lebih. Rutin setiap Rabu pagi. Saya SMS itu, saya WA panitia, saya bilang, tolong kamera matiin semua dulu. Karena ada yang tidak kondusif. Itu satu. Ada yang lagi yang lain. Dia tidur di sofa. Itu HP ditaruh meja. Dia juga lupa bahwa kameranya dia nyala. Itu 2 kejadian yang pernah saya alami ketika Zoom. Nah, dan tidak menutup kemungkinan ini jamaah al-TikTokiyah, jamaah al-YouTubiyah. Ini TikTok ada namanya apa? Al-Instagramiyah. Ini paling ngerungokno ya mbek macul. Boleh apa enggak? Boleh. Mendengarkan sambil nonton bola, boleh. Tapi secara keutamaan tidak akan sama dengan yang hadir. Faham betul? Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama. Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan, dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan membaca kitab Tauhid
Tapi yang kita baca sebagai pembuka ini bukan kitab tauhidnya Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi, atau dengan nama yang lain Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab. Bukan. Tapi milik Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Nanti insya Allah kalau ini selesai, kita pindah kitab tauhid yang lain. Mudah-mudahan panjenengan dan saya panjang umur, sehat walafiat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang akan masuk pada syarat syahadat yang kedua. Panjenengan sudah tahu syarat syahadat la ilaha illallah. Ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Kalau rukunnya la ilaha illallah itu dua. Nomor satu, an-nafyu, meniadakan segala bentuk sesembahan. Itu nomor satu. Rukun yang kedua, al-itsbat. Isbat. Apa isbat itu? Menetapkan. Setelah kita meniadakan semua bentuk peribadatan, baru kita tetapkan ibadah kita hanya untuk Allah. Paham nggih? Jadi bukan ibadah dulu, bukan kualik. Tapi panjenengan yakini dulu tidak ada yang berhak diibadahi. Baru berikutnya kecuali Allah. Itu rukunnya. Sekarang syaratnya. Jadi tidak macam-macam seperti sholat. Ada rukun, ada syarat. Rukunnya apa? Mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu rukun. Syaratnya bersih dari najis. Sudah masuk waktu sholat. Dia sholatnya menghadap kiblat, itu syarat. Yang ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka menjadikan sholatnya tidak sah. Begitupun dengan syahadat. Jadi syahadat itu yang tidak sekedar moro-moro asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak. Tapi apa? Harus diilmui. Harus apa, Bu? Diilmu. Syaratnya ada 6. Nomor 1, al-ilmu, wajib ngerti. Harus ngerti. Itu syarat nomor 1, harus punya ilmu. Nomor 2, yakin. Tidak boleh ragu, tidak boleh. Harus yakin. Nomor 3, qabul. Qabul itu menerima segala macam konsekuensinya. Nomor 4, inqiyad, tunduk dan patuh dengan aturannya. Nomor 5, ikhlas. Tidak boleh pura-pura. Seperti orang munafik mengucapkan syahadat hanya untuk bersembunyi dari kejaran orang Islam. Pura-pura, tidak boleh. Harus ikhlas. Yang keenam, sidik. Syahadatnya harus jujur tanpa paksaan. Lah kok pak anjuk pamrih gitu. Paksaan. Kalau pamrih tadi yang kelima, ikhlas itu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, mahabbah. Jadi kalau panjenengan bersyahadat tapi panjenengan tidak cinta kepada Allah, itu syaratnya kurang. Bagaimana panjenengan bisa bersyahadat dalam keadaan panjenengan tidak cinta kepada Allah? Nah, maka dengan itu ada 7 syarat syahadat
la ilaha illallah. Dan alhamdulillah semuanya sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk bagian syahadat yang nomor 2. Asyhadu alla ilaha illallah. Selesai. Sekarang bagian yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sekarang kita lihat syaratnya apa. Anda buka halaman berapa berarti? 68. Ya, 68. Mbah Kakung, Mbah, boten damel kaca mripat nggih saged? Boten. Masya Allah. Tapi semangat ya. Saya punya murid jamaah di Sumberagung, Badas Krecek, Pare arah Jombang. Itu ibu-ibu sepuh banget, usianya 80 lebih. Ngaji kitab tauhid, bukan kitab tauhid yang ini. Ngaji kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Penjelasannya Syekh Utsaimin. Banyak ibu-ibu tahu, telinganya boten mireng karena faktor usia. Tapi nyatet. Sampai saya penasaran. Saya minta ke anaknya, namanya Joko. Pak Joko, aku penasaran tulisannya ibu sampean, saya bilang. Wong ceritanya gak krungu kok. Nyatet. Panjenengan tahu, catatannya persis dengan omongan saya. Ya apa? Baru berapa bulan yang lalu beliau wafat. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah ngaji sampai mati. Masya Allah. Sekarang syahadat Muhammadun Rasulullah. Syaratnya ada 6. Syaratnya ada 6. Nomor 1, mengakui dan meyakini kerasulannya. Harus apa? Ya, yakin. Jangan mikir, ojo-ojo, akon-akon. Kalau orang kafir Quraisy malah nemen. Nabi Muhammad dibilang majnun. Majnun apa? Gila. Ini urusannya Pak Purnomo ini ya. Tahu Pak Purnomo? Saya punya teman di Kediri. Tahun baru 2005 masuk ke 2006. Dia nulis di status. Kalau teman-teman yang lain kan resolusi 2026 gitu ya. Nggak ngerti Anda resolusi Anda. Resolusi itu target yang akan dicapai di 2026. Dia nulisnya diwalik. Cukup dianggap pencapaian 2025 dengan saya tidak diangkut Pak Purnomo. Itu pencapaian sudah, berarti gak gendeng aku ini. Jadi 2025 pokok gak diangkut Pak Purnomo sapi katanya. Panjenengan gisami bu dalam keadaan ekonomi seperti ini, politik seperti ini, waduh, pokok ini masih waras loh. Baik, jantop panjenengan. Saya kok khawatir panjenengan itu wali jangan-jangan. Kok sih waras sih loh. Zaman wong liyane mulai dan ya astagfirullahaladzim. Apalagi Agustus ini. Panjenengan tahu Agustus ini. Semua pengajian saya di Malang saya liburkan. Full 1 bulan Agustus. Kenapa? Wes Kasembon sampai Batu itu ndak ada jalur alternatif, ndak ada. Lewes kena karnaval, ya sudah mandek jeglek, maju kena, mundur kena. Akhirnya apa? Saling menguntungkan lah. Pengajian selama Agustus libur. Maka Kertosono nanti tiap hari ndak apa-apa wis. Karuan ya. Kuat bayar orang. Astagfirullahaladzim. Ya Pak Takwa, kas masih aman? Siap.
Sudah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sekarang kita lanjutkan, maka syahadat Muhammadun Rasulullah itu wajib dengan syarat yakin. Tidak boleh panjenengan ragu dengan kerasulan Nabi Muhammad, tidak boleh. Panjenengan maju mundur. Aku iki syahadat, tapi kok yose ragu. Jane Kanjeng Nabi iku tenanan Rasule Gusti Allah atau bukan? Tidak boleh. Itu tidak sah. Wajib apa? Yakin. Dan yakin itu jamaah tidak muncul tiba-tiba. Yakin itu diyakini dengan ilmu. Maka apa? Baca kitab sirah. Nun sewu nggih, ndak usah malu, jujur. Jujur, Bu nggih. Angkat tangan yang pernah khatam sejarah Nabi, kitab apapun, wis kitabnya judulnya apa ae, sing penting sirah Nabi, angkat tangan, tapi khatam. Bagus, luar biasa. Yo ngene lho umat Kanjeng Nabi ini. Top. Ya enggak apa-apa ya, ini kan menjadi apa? Menjadi muhasabah buat kita ya kan? Nah, bagaimana panjenengan yakin dengan kenabian kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad? Lo buku sejarahnya lo panjenengan tidak tahu. Tidak punya. Astagfirullahaladzim. Nah, maka kalau untuk kami pribadi ada beberapa pelajaran wajib. Ada beberapa apa? Pelajaran wajib. Nomor 1, akidah tauhid wajib. Nomor 2, fikih ibadah wajib. Nomor 3, tazkiyatun nafs. Apa Bu? Apa tazkiyatun nafs itu? Ilmu membersihkan hati supaya tidak sombong, tidak iri dengan kenikmatan orang lain, supaya bahagia dengan kebahagiaan orang lain, tidak memiliki sifat ujub, sum'ah, dan penyakit-penyakit yang lain. Itu pelajaran wajib nomor 3. Pelajaran wajib nomor 4, sirah Nabi. Wajib. 4 ini untuk saya. Nah, maka nanti kalau saya mau bikin kelas di Kasembon sana, panjenengan mau tidak ikut pesantren Sabtu Ahad? Itu nanti pesantren Sabtu Ahad per 3 bulan. Jadi kelasnya 3 bulanan, triwulan. 3 bulan panjenengan khatam tauhid, panjenengan khatam fikih ibadah, panjenengan khatam tazkiyatun nafs, panjenengan khatam sirah nabawiyah. Itu ngajinya masuk Sabtu sore, pulang Ahad sore. Jadi pesantren Sabtu Ahad selama 3 bulan. Kersa mboten? Mahal tapi. Nah, nanti kita bikin pesantren seperti itu karena yang butuh ilmu bukan cuma anak kecil ya. Yang sepuh-sepuh, maksud sepuh sih panjenengan. Dewasa ya. Yang sudah dewasa ini juga perlu ilmu yang terkadang dulu zaman nom-nomani durung ngerti, sibuk dengan kuliah, sibuk dengan kerja, maka itu dikejar mumpung kita masih hidup. Insyaallah nanti panjenengan saya undang ngaji ke sana, insyaallah. Berangkatnya rombongan saja, jangan sendiri-sendiri. Nanti nyewa odong-odong itu. Nyewa odong-odong, paling depan kasih bendera Masjid At-Taqwa. Yang paling depan ketua takmir, nyekel gendero. Rombongan Masjid At-Taqwa. Maka harus yakin. Dan yakin itu tidak mungkin muncul kalau panjenengan tidak punya ilmu. Tidak bisa kalau tidak punya ilmu. Baca sirah Nabi, baca mukjizat Nabi. Nabi Muhammad membelah rembulan, Nabi Muhammad tangannya mengucurkan air. Bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj. Luar biasa. Dan itu semuanya terbukti secara ilmiah. Jadi bukan ngarang-ngarang seperti yang lagi rame sekarang ya.
Ngarang pokoknya semakin sakti karangannya semakin wali. Menurunkan apa? Sama aja. Kalau Kanjeng Nabi asli verified, verified. Angel kertosono angel. Verified itu terverifikasi, distempel, jret. Asli tenan. Bukan tipu, bukan tipu-tipu. Maka nomor 1, syarat syahadat Muhammadun Rasulullah wajib memiliki ilmu. Tujuannya apa? Supaya yakin dan tidak muncul keraguan. Supaya yakin dan tidak muncul keraguan. Syarat yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Wajib. Itu syarat. Jadi kalau cuma diangen-angen di jerone ati, tidak masuk. Contohnya siapa? Abu Thalib. Pamannya Kanjeng Nabi. Yakin betul kalau ponaanku ini Nabi. Yakin. Bukan cuma yakin. Belani. Bukan cuma belani. Menjadi tameng. Supaya Nabi Muhammad tidak diganggu. Bahkan membantu dakwahnya Nabi. Yakin dia ponaanku ini seorang Nabi. Tapi tidak dianggap beriman karena tidak mau mengucapkan. Jadi ucapan itu yang penting. Tidak boleh. Mas, sampai syahadat. Wis. Nah, saya mau tanya sekarang sama ibu-ibu ya. Bapak-bapak jelas surga kabeh. Bapak-bapak. Iya. Ibu-ibu masih perlu diverifikasi lagi. Perlu fit and proper test. Cocok gak lulus. Ayo Bu. Panjenengan kapan syahadat yang dengan syahadat itu panjenengan masuk Islam? Kapan panjenengan syahadat untuk masuk Islam itu kapan? Kapan? Lahir iso ngomong? Sejak lahir. Wong lahir mek owa sejak lahir. Ya apa? Ayo, kapan? Ketika sholat. Itu kan sadurunge yang menjadikan panjenengan Islam itu loh, Bu. Itu kan waktu sholat gitu. Yang sebelum panjenengan sholat yang menjadikan panjenengan itu Islam dan akhirnya wajib sholat. Kapan syahadat itu? Ayo. Gak tahu syahadat berarti. Jangan-jangan sebelah sini gak ngerti bisa nih. Kadang tak belani loh ini. Semenjak kita di dalam, nah, panjenengan sebelum dilahirkan Bu, kalian Gusti Allah panjenengan disyahadati. Gini apa nggih? Jadi orang itu kalau lahir, itu kalau dari orang tua yang Islam tidak lagi perlu disyahadatkan. Gak usah, Anda buka ayatnya. Anda buka di dalam Al-Quran supaya panjenengan yakin. Lah ditakoni wong sampean syahadate kapan? Yo sadurunge lahir wis syahadat. Iya. Anda buka dalam surah Al-A'raf 172. Surat apa? Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Yang artinya begini. Dan ketika Allah mengambil dari manusia pada keturunan mereka, Allah mensyahadatkan mereka. Ketika mereka di mana? Di dalam
kandungan. Apa yang Allah tanya kepada saya, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, apa yang Allah tanya? Alastu birabbikum. Bukankah kalian mengakui aku adalah Tuhan kalian? Apa jawaban kita? Qalu bala. Mereka menjawab, syahidna, kami mengakui Allah dan kami bersaksi. Itulah hadisnya, setiap bayi yang lahir mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Gila apa nggih? Nah, fitrah itu artinya Islam. Jadi kalau panjenengan ditanya, sampean tak durung syahadat, lu salat. Loh, kudu syahadat pas salat. Syahadat yang menjadikan panjenengan itu Islam. Wes, Al-A'raf 172. Kami sudah langsung disyahadatkan oleh siapa? Allah ketika kami berada di dalam kandungan ibu kami. Nomor 3. Syarat syahadat Muhammadun Rasulullah, mengikuti dengan menjalankan ajaran yang dibawa olehnya. Itu syarat. Panjenengan ngaku Kanjeng Nabi itu utusan Allah, tapi syariatnya panjenengan tolak. Itu ngaku atau tidak ngaku? Ya tidak ngaku. Padahal kita ngerti Kanjeng Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Contoh yang paling baik, contoh yang sempurna. Sekarang saya tanya, Bu, dalam 24 jam kehidupan Nabi, kuwabeh api atau enek-eleke? Ayo Bu, Pak, kabeh api 24 jam atau ada dari 24 jam yang jelek yang tidak bisa ditiru? Kabeh api. Karena Kanjeng Nabi itu contoh tidurnya, contoh makannya, contoh mandinya, contoh jalannya, contoh. Gimana Bang? Termasuk jumlah istrinya juga contoh. Cocok boten? Lah saya tanya ini kok. Cocok boten Pak? Cuma lek Kanjeng Nabi sampai 11 boleh. Dalam satu riwayat 11, dalam satu riwayat 9. Kalau panjenengan boten usah kata-kata. Berapa? Berapa Bu? Cukup Pak? Kurang? Kurang apa games? Sudah, satu aja. Satu lebih baik. Satu lebih baik. Kalau belum lebih baik. Jadi semua itu tergantung intonasi ketika membaca. Zaman Pak Harto ada jargonnya KB. Masih ingat? 2 anak cukup. Kemudian diganti 2 anak lebih baik. Kan gitu. Setelah jalan berapa tahun jargonnya diganti 2 anak lebih baik. Kita baca juga, tidak kita tambahin, tidak kita kurangi. Cara bacanya bagaimana? 2 anak lebih baik. Berarti kalau belum lebih, yes, sudah. Maka yang ketiga, orang itu syahadat Nabi Muhammadnya diakui dengan syarat yang benar kalau dia mengamalkan ajarannya. Gitu apa nggih? Tapi ingat, ini maksudnya bukan sekedar jumlah istri, ngoten nggih Bu? Tapi apa? Salate ditiru, syariate ditiru, lomane, loman itu apa? Dermawannya ditiru, puasanya ditiru, cara bermuasyarah dengan istrinya ditiru. Dan di sini, maaf nggih, radi sensitif.
maka dianggap tidak memenuhi syarat orang yang mengamalkan bid'ah. Kenapa? Seharusnya kita, panjenengan dan saya ini, mencukupkan diri dengan apa yang dicontohi Nabi. Saya mau tanya, Kanjeng Nabi pun cekap nopo tasih kurang? Cukup. Terus kenapa ditambahi ini, ditambahi itu, dikurangi ini, nah, tapi hati-hati. Makna bid'ah itu tidak segampang yang dikoar-koarkan anak kemarin sore. Bid'ah beda dengan khilafiyah. Faham betul? Contoh, bid'ah salat beduk 5 rakaat. Salat zuhur 5 rakaat. Boleh apa enggak? Loh ya apa aku ikhlas loh ini. Salat tambah kelak tambah api. Ojo 5, 17. Enggak bisa, itu bid'ah. Beda dengan khilafiyah. Khilafiyah itu apa? Ada perbedaan pendapat yang muncul dari kalangan para ulama ketika mereka memahami dalil. Dalilnya ada, tapi difahami dengan cara yang berbeda. Contoh, Anda buka, cek. Anda buka kitab Bulughul Maram. Gadah betul? Masya Allah. Nah, nanti cek Google aja ya. Ada satu hadis dari sahabat Nabi, hadisnya sokeh. Bukan sokeh, sahih. Hadisnya sahih. Wala yazalu yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Nabi Muhammad senantiasa kunut di waktu subuh sampai wafat. Anda cek hadisnya sahih. Nabi Muhammad senantiasa kunut di waktu subuh sampai wafat. Takwa kunut apa enggak? Astagfirullah. Dak kunut takwa. Ya gak melok Kanjeng Nabi. Nah, dari situ Bu, arti kata kunut di hadis tadi itu ulama berbeda pendapat. Karena awalnya kunut itu artinya berdiri untuk sholat dengan waktu yang lama. Itu artinya kunut. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasul, sholat yang paling afdol yang bagaimana? Rasulullah jawab apa? Tulul kunut. Sing ngadeke dawa. Tulul kunut. Yang berdirinya panjang. Nah, maka ulama yang mengatakan kunut itu tidak ada, mengembalikan hadis tadi pada makna kata. Loh, sing dimaksud kunut subuh sampai wafat itu sholat lek subuh dawa. Sementara untuk yang mengatakan kunut itu ada, ya dalilnya sama. Kunut yang tadi diartikan doa kunut. Nah, yang model begini Bu, Pak, bukan bid'ah. Inilah yang dinamakan khilafiyah. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, untuk urusan yang model ini tidak boleh tunjuk hidup. Bid'ah. Atau yang tidak kunut ngomong atau yang kunut ngomong kepada yang tidak kunut subuhmu rasa. Mosok subuhan orang ngangge. Nah, ini tempat untuk kita berlapang dada. Nah, tapi kalau mau supaya syahadat kita itu sempurna, syarat yang ketiga mengikuti ajaran Nabi. Wis deloi. Nabi sholatnya seperti apa? Nabi kerjanya modelnya jujur atau bagaimana? Nah, itu diikuti. Yang keempat, membenarkan segala yang dikabarkan dari perkara gaib.
Kudu yakin, baik yang telah terjadi ataupun yang masih akan terjadi. Pokok sing mengabarkan adalah Kanjeng Nabi, wajib yakin. Wajib apa? Yakin. Yang sudah terjadi, contohnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Perkara gaib yang sudah terjadi, yang Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Orang tidak percaya, Pak. Opo pus mau kamat ini? Mosok Mekah, Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis diangkat ke langit, dari langit dikembalikan ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis dikembalikan lagi ke Mekah, tidak makan waktu 1 malam. Pus. Pus itu kalau bahasa Kertosono apa? Meong. Maksudnya omongan ini loh, omongan mosok impossible. Kaspo. Omong tok. Kalau orang Jawa Tengah ngomongnya apa? Umuk. Ngerti umuk? Umuk. Dabrus. Ada bahasa yang lain lagi, ngaeng. Ngerti Anda ngaeng? Yes, itulah pokoknya. Jadi omongan itu tidak masuk akal. Maka orang-orang kafir Quraisy bilang apa? Tidak mungkin. Tapi lihat, bahkan yang sudah Islam sebagian murtad gara-gara itu. Kenapa? Gara-gara syaratnya syahadat dia tidak punya. Padahal syaratnya apapun yang diucapkan Nabi harus diyakini, pasti benar. Maka muncul Abu Bakar kan, diceritani sama orang kafir. Abu Bakar, enten opo? Iku lho, koncomu. Ene opo kancaku? Mosok cerita tadi malam baru saja pulang dari Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis baru pulang. Katanya diangkat ke langit. Balik lagi ke Baitul Maqdis. Dipulangkan ke Mekah. Masa berangkat setelah matahari tenggelam? Sudah balik ke Mekah sebelum matahari terbit. Apa kata Sayyiduna Abu Bakar? Yo, tidak ada ketawanya sih. Kata Abu Bakar apa? In qala dzalika faqad sadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Bayangin panjenengan. Seyakin itu Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Lah kita urusan sedekah gak mungkin ngentekne duit. Ucapannya Nabi bukan? Gak yakin. Tenan orang. Kok kadung metu gak balik. Baru buka amplop di mobil tadi. Masa sekate metu maneh. Kalau sedekah nggak boleh pamer. Nanti riya. Astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi? Seyakin itu Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi. Abu Bakar bilang, kalau dia yang ngomong pasti benar. Apa kata orang kafir? Walah, tak kira sing gendeng Muhammad tok. Lah kok koncone katut? Astagfirullah. Itulah iman itu, Bu. Iman itu untuk mereka yang tidak beriman itu dianggap gendeng. Maka Nabi Muhammad dibilang majnun. Maka nomor 4, harus yakin dengan ucapan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang telah lalu, seperti Isra wal Mi'raj. Yang akan datang apa? Kiamat yang paling besar. Sebelum kiamat, Dajjal, kematian yus kita yakin lah karena banyak orang meninggal kan. Azab kubur. Apa Bu? Apa? Turunnya Nabi Isa al-Masih.
Itu kok kemarin kayaknya turun di Kasembon. Masya Allah. Saya diingeti sama beberapa ustadz. Ada yang WA, ada yang pas ketemu. Dibilang, Ustadz, hati-hati. Jangan sampai nanti jadi pelecehan. Saya bilang, tidak ada pelecehan. Itu sekedar memang kita dandani dia sesuai dengan stylenya dia sehari-hari. Mengenai persepsi orang dia mirip siapa, itu bukan tanggung jawab saya. Nah, dan ternyata akun itu, Bu, tidak kita bikin main-main. Tidak kita pakai cari uang. Itu kita pakai sosial. Jadi ketika orangnya viral, kita manfaatkan untuk apa? Berbagi kebaikan. Jadi ya mudah-mudahan sama Allah tidak dianggap pelecehan. Ya amin ya rabbal alamin. Sudah sampai mana sekarang? Termasuk nanti di akhir zaman ada batu yang bisa ngomong. Yakin boten? Alapret. Yakin boten? Kenapa kalau itu panjenengan yakin? Tapi kalau sedekah duit bakal balik kok gak yakin? Loh ini kan namanya apa? Ini namanya plan. Nah, sudah. Termasuk nanti akan muncul satu binatang dabbah tukallimun nas. Binatang berkaki 4, jalannya merambat, tapi bisa ngomong. Yakin boten? Yakin. Karena itu syaratnya kita meyakini Muhammadun Rasulullah. Yang kelima, mencintai melebihi cintanya kepada siapapun. Ayo. Jangankan kita. Salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, itu datang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngomong begini, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Wahai utusan Allah. Saya mencintai panjenengan melebihi cinta saya kepada anak saya sendiri. Bagus. Ya Rasul, saya mencintai panjenengan melebihi cinta saya kepada istri saya. Kata Rasul, bagus. Ya Rasul, saya mencintai panjenengan melebihi cinta saya kepada orang tua saya. Bagus. Ya Rasul, saya mencintai panjenengan melebihi semua manusia. Bagus. Tapi, nah ini loh, mesti ada tapi nih. Tapi ini mesti elek. Mainmu mang wis wapi. Nah, itu tapi ngerusak ya. Tenagamu kurang. Nah, itu mang ceramah enak isan pas. Tapi kok nyinggung bojo papat. Nah, kena tapi itu yang disebutkan awalnya rusak kabeh. Nah, ini maka Umar bin Khattab mengatakan sama Nabi, tapi aku masih mencintai diriku sendiri melebihi cintaku kepada panjenengan. Apa kata Nabi Muhammad? La ya Umar, tidak boleh. Maka imanmu belum sempurna. Umar saja merasa berat mencintai Nabi melebihi cintanya pada diri sendiri. Sekarang begini Bu, ayo, suka pakai baju bagus? Ya semua orang suka, ya normal. Bahkan itu ditanyakan oleh sahabat Nabi, ya Rasul, orang di antara kita ini ya Rasul senang kalau bajunya bagus, sandalnya bagus, kendaraannya bagus. Apakah itu sombong? Bukan. Nah tapi sekarang begini, ketika panjenengan bajunya masih banyak, masih layak pakai, terus muncul great sale Shopee 11. Dan bentar lagi ini hati-hati. Ada diskon besar-besaran 17 Agustus. Pantengin HP-mu jangan ketinggalan. Kenapa?
Jam 12 malam dibelani melek wis. Iya. Sampai ada orang beli yang gak penting gara-gara didelok regone murah. Loh, masih murah lek gak penting mau buat apa? Sampai ada teman saya iseng beli helikopter. Mainnya ngono Pak, isengnya itu beli apa? Helikopter mainan tapi remote. Ada lagi teman saya dimasukkan ke situ, dodolan iwak remote. Oh, saya disuruh main-main untuk dia dodolan. Yo payu, masya Allah. Sudah, maka pertanyaannya begini: ketika panjenengan akan membeli sesuatu yang belum penting, belum urgent. Urgent itu apa? Urgent itu yang dibuat nyuci baju tuh. Oh, deterjen ya. Urgent itu belum penting. Panjenengan mau beli belum penting, tapi mek kepingin tok nih jero hati. Sementara ada umatnya Kanjeng Nabi yang butuh uang itu untuk nyekolahkan anaknya. Milih mana? Baju apa sodako? Ya pas pengajian sodako. Pas pengajian baju apa sodako? Sodako. Pas ngaji dua-duanya. Duit gak cukup tapi salah satu toh. Pas ngaji jelas sodako. Coba pas di kamar dewean. Alah kok sodako lah gak wajib. Ya duit-duitku dewe nyenengno awake dewe mosok dosa. Akhirnya diklik beli. Nah itu belum bisa dibilang mencintai Kanjeng Nabi melebihi cintanya kepada diri sendiri. Ini loh umatnya Kanjeng Nabi butuh. Sudah. Syarat yang terakhir, mendahulukan sabda Kanjeng Nabi mengalahkan ucapan siapapun selainnya. Paham betul? Gini, misalkan ada sabda Nabi, terus ada ucapan orang lain. Ternyata antara sabda Nabi dan ucapan orang lain tadi itu bertolak belakang. Panjenengan utamakan yang mana? Utamakan yang mana? Contoh, umi saya ngomong, "Nak, lek duwe anak ojo akeh-akeh. Saiki urip iku gak gampang. Duit golekane angel, wis nak, anakmu ojo akeh." Sementara dalam syariatnya Nabi, secara global kita meyakini setiap anak yang lahir. Nah, saya nurut umi saya mau ikut Kanjeng Nabi. Putra panjenengan berapa? 3 ya, kurang plus 3 itu 17. Maka ikut Kanjeng Nabi walaupun orang yang ngomong itu orang yang paling saya cintai di dunia ini yaitu umi saya sendiri. Gini apa nggih? Itu syaratnya. Nah, maka dengan itu 6 syarat ini harus terpenuhi. Kita ulang. Nomor 1, mengakui dan yakin di dalam hati. Yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nomor 2, bukan cuma yakin, tapi harus diucapkan dengan lisan. Nomor 3, mengikuti Kanjeng Nabi dengan menjalankan ajarannya. Ojo ngelakoni bid'ah. Nomor 4, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi, baik yang telah terjadi ataupun yang masih akan terjadi. Yang kelima, mencintai Nabi melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mendahulukan sabda Nabi dibandingkan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pelajaran yang baru, konsekuensi. Ayo, konsekuensi itu apa?
tanggung jawab yang muncul dari suatu perbuatan. Saya tak baleni. Konsekuensi itu apa? Tanggung jawab yang muncul dari suatu perbuatan. Paham boten? Contoh, menikah. Konsekuensinya untuk laki-laki yang menikah apa? Pinter. Itu konsekuensi tanggung jawab. Kemudian untuk istri, konsekuensinya apa? Tunduk dan patuh. Kalau suami mau minta nikah lagi bagaimana? Saya durung sak menit terus berubah. Suami setelah menikah konsekuensinya apa? Menafkahi, membimbing, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, istri konsekuensinya apa? Nurut, tunduk dan patuh. Maka dibilang perempuan soleha itu nurut kepada siapa? Suami. Kalau suami minta nikah lagi pripun? Serius. Tapi ya tetap ada syaratnya, monggo tapi tak miskinkan. Lah istri kedua makan apa? Astagfirullah. Ini tauhidnya belum lurus, akidahnya lemah. Tenang Pak, tak giring pelan-pelan. Panjenengan meneng tok ya. Saya aturnya pelan-pelan, nanti panjenengan diracun insyaallah. Astagfirullah. Yo, contohnya bukan itu ya. Jadi konsekuensi itu adalah tanggung jawab yang muncul setelah kita memilih suatu perbuatan. Nggih. Misalkan panjenengan memilih pekerjaan menjadi guru, teken kontrak. Maka konsekuensinya apa? Ya semua yang ada di klausul, tidak ngerti Anda klausul. Ya semua yang ada di dalam surat perjanjian yang panjenengan tanda tangani, stempel, jret, pasang materai, kaget. Ya Ustaz juga kaget. Pasang materai, seret. Maka semua isi perjanjian itu namanya konsekuensi. Paham ya? Nah sekarang begini. Ternyata jamaah, syahadat itu pun ada konsekuensinya. Jadi setelah panjenengan bersyahadat, itu ada tanggung jawab yang wajib panjenengan penuhi. Yang wajib panjenengan penuhi. Termasuk nanti kita pelajari, tapi tidak sekarang. Ternyata Islam kita itu bisa batal. Iya. Jadi ternyata Islam kita itu bukan otomatis sekali syahadat gawe saumur urip, enggak. Karena ada yang namanya pembatal keislaman. Salah satunya apa? Sihir. Jadi orang yang datang ke dukun syahadatnya batal. Mana? Angkat tangan. Dukun mana dukun? Atau pasiennya dukun? Saya termasuk pasiennya dukun. Dukun bayi. Waktu anak saya itu nangis terus dari wong sawanen. Yo tak ruqyah yo panggahi. Saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah jejak, doang masyaallah jejak. Akhirnya apa? Kata orang tua, kedelinges. Apa kedelinges itu? Ya mungkin pas tidur salah miring, atau mungkin pas disusui sama umiknya gendongnya terlalu kaku sampai badannya salah urat. Coba nak gawonan dukun bayi. Saya bawa. Ndak ono niat macem-macem. Lah kok dicucuk jempol sikile. Anda tahu Bu?
Saya bawa itu nangis kepier. Kepier itu apa? Nangis, nemen. Ditarik kakinya anak saya sebelah kanan, jempolnya dicucuk. Langsung menencep. Astagfirullah, dukun ya Allah. Oh. Padahal biasanya beliau itu mijet, ngurut bayi itu loh. Lah kok pas anak saya dicucuk jempol itu. Tapi waduh, Ustadz kalah sakti. Setelah itu Bu, ya Allah Bu, istighfar, tobat, kapok gak tak balani mana. Karena semacam itu Bu, nyucuk jempolan itu loh. Itu apa dalil syar'inya itu? Kok enek bayi dicucuk jempolan ini mari nangis langsung meneng. Jelas ini. Jelas ini. Ini mesti kekancan sama Harun ini. Harun. Mesti kekancan sama jin ini. Iya benda. Sampai rumah tak elus kepala anak saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Saya bacain ayat-ayat kursi, ayat ruqyah, Al-Baqarah. Khawatir dadi dosa. Itu pernah itu ya? Hati-hati loh. Istrinya Harun, karena Harun oleh. Nanti dicucuk jempol nih. Sudah. Maka termasuk pembatal Islam itu apa? Dukun. Termasuk pembatal Islam itu apa? Syirik. Termasuk pembatal Islam itu apa? Meyakini ada hukum yang lebih baik dibanding hukum Islam. Itu hati-hati. Islamnya bisa batal. Tapi ini bukan pelajaran sekarang. Nanti kalau panjenengan naik kelas, kan baru mesti munggah kelas saya. Sudah. Sekarang kita bicara apa? Konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Ini pengumuman aja ya. Pengumuman. Panjenengan tumut nggih monggo kersa, mboten tumut nggih mboten napa-napa. Besok di pondok kami di Kasebon ada ngecor. Kalau mau ikut silakan. Insyaallah kita mulai jam 9 pagi. Ngecor lantai 3. Kan gak berat. Karena kita pakai alat lift cor. Jadi nanti cuma tinggal narik-narik itu. Saya ngomong begini ke panjenengan tujuannya bukan karena saya kurang personil. Wakeh sing ngewang udah 100 lebih. Tapi saya ngomong begini supaya panjenengan itu kalau ikut bisa merasa ikut memiliki gitu loh. Supaya pondok itu jadi milik kita bersama. Katut entuk pahala. Tapi yang ikut sing sehat-sehat. Jangan yang sakit. Panjenengan mau ngapain kalau sakit ya? Sehat, awake seger, ikut. Jam 9, paling jam 2 siang selesai. Karena luasannya yang dicor tidak terlalu luas. Tidak terlalu besar. Sementara yang ngewangi wakeh, alatnya lift cornya ada 3, molennya ada 6. Jadi setiap satu lift 2 molen. Jadi cepat insya Allah. Itu cuma bentangan 24 kali 14. 24 meter kali 14 meter yang nanti dipakai sebagai apa? Asrama santri. Sudah, kita lanjutkan. Konsekuensi syahadat yang pertama yaitu konsekuensi la ilaha illallah. Ada tanggung jawabnya. Ada perkara wajib yang harus Anda lakukan setelah Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada syaratnya, ada konsekuensinya, ada kewajibannya, ada tanggung jawabnya. Nah, sekarang tak cerita nih. Dengerin dulu. Orang-orang kafir Quraisy, Arab jahiliyah, itu mereka tidak mau mengucapkan kalimat syahadat karena mereka tahu konsekuensinya berat. Mereka ngerti kalau saya bersyahadat konsekuensinya berat. Karena mereka tahu konsekuensinya berat, apa yang terjadi? Mereka tidak mau bersyahadat. Mereka bilang mau.
Karena saya kalau bersyahadat nanti konsekuensinya berat. Karena mereka ngerti, akhirnya mereka tidak mau. Lah sebagian dari kita justru mau gara-gara gak ngerti. Wis pokok syahadat. Nah, kalimat pokok syahadat itu yang perlahan mulai harus kita perbaiki. Nggih? Mulai ditoto syahadatnya, ditoto imannya, ditoto tauhidnya. Tujuannya apa? Agar syahadat kita itu betul-betul syahadat yang berbobot. Syahadat yang apa? Berbobot. Saya kalau ngomong syahadat yang berbobot, kalau ngadepnya ke ibu-ibu, khawatir saya, sensitif. Mendingan ke sini aja. Ada orang lanang lihat, kuru-kuru, masya Allah. Oh, ibu-ibu, kurukan, alhamdulillah. Nah, supaya syahadat kita itu berbobot, bernilai, mantep, tidak gampang goyah. Maka kalau orang kafir zaman dulu tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka ngerti konsekuensinya. Mereka nggak, lah aku syahadat, kok ra oleh ngene, ra oleh ngono. Kudu ngene, kudu ngono. Akhirnya mereka merasa, wes daripada saya tidak mampu, karuan ra usah syahadat. Sementara sebagian dari kita justru bersyahadat karena gak ngerti. Karena apa? Karena gak ngerti. Karena dia gak ngerti, maka akhirnya dia apa? Bersyahadat. Nah, maka ketidakmengertian itu sekarang harus dikejar. Dengan apa? Duduk di majelis ilmu. Tapi ngaji ini ngaji sing tenanan. Jangan ngaji yang ya Allah, guyone kusruh, kotor, ndak ada ilmunya, guyon tok, cekikian, ngakak kanan dan ndak. Kita mau ngaji sing tenanan ngaji. Kenapa? Maaf nggih, umur kita sudah tidak muda lagi. Kalau ndak sekarang, mau kapan diperbaiki? Sementara umur itu tidak ada yang tahu. Tak cek. Mana yang mau mati duluan? Saya tak cek. Diam. Untuk medeni. Laki-laki ya adalah. Sebelum tahun baru 3 orang berangkat. Ada sebelum perempuan. Umroh. Kuburan. Saya diam dulu. Oh, meh kabeh. Waduh. Percaya panjenengan? Lah ya bagus. Ya karena tidak ada yang tahu umur kecuali. Nah, ini bener tauhid, jangan gampang percaya. Ustadz Rifki ini. Lah kok saya ngomong pus begini? Apa tadi bahasa Kertosononya? Kaspo begini. Lah kok kedaden temenan? Anda berarti Ustadz Rifki wali. Pret. Itu ketepaan. Saya pernah di Padang sana mau ambil gambar. Lah kok mendung? Kata yang punya tempat, di sini kalau mendung Pak, enggak hilang-hilang kecuali nanti siang. Padahal saya datang jam 7, jam 8 pagi. Tak gudo ibu yang jaga warung itu. Hilang betul awannya, langsung padam. Bingung ibu itu. Saya bilang apa ya, guyon. Anda tidak tahu saya ini di Jawa wali saya ini. Itu kalau orang sing ngerti ilmu akidah tauhid bu, ketepaan. Coba kon baleni mana? Tidak bisa. Maka kita ini gampang ketipu gara-gara kita tidak punya ilmu. Gampang gumun sama orang. Ada ustadz ceramah, lah kok udan.
terus langsung gini. Langsung udane mandek. Langsung heboh masuk YouTube. Ustadz, ini doanya makbul. Dia adalah seorang kon baleni maneh ora karuan iso. Jadi itulah pentingnya punya ilmu. Sudah. Konsekuensi syahadat la ilaha illallah, yaitu panjenengan kasih garis bawah di situ di buku panjenengan. Meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Itu konsekuensinya. Jadi kalau panjenengan sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu berarti panjenengan sudah berikrar semua ibadah yang saya lakukan hanya untuk Allah. Berarti konsekuensinya apa? Meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Lah ibadah itu termasuk apa, Bu? Minta. Maka tidak boleh minta ke dukun, minta ke kuburan, minta ke gunung-gunung keramat, kawah-kawah. Tidak ada. Karena Gunung Kawi ya. Karena lagi rame Gunung Kawi. Kenapa? Karena ada konten kreator itu ya, yang kemudian dilarang masuk Gunung Kawi gara-gara dianggap merusak sakralnya gunung. Tidak ada. Hati-hati. Itu merusak akidah. Meyakini ada makam keramat, ada pohon besar dengan ritual-ritual tertentu. Kalau mau lewat ngebel sih ping telu tin tin tin. Mana orangnya? Ayo. Jelas tahu, jangan bohong. Ayo, lewat daerah-daerah yang keramat, lewat ngebel sih tin tin. Ayo jujur. Saya aja pernah kok. Loh kalau saya pernah bukan karena apa? Yo pas lewat situ ada orang nyabrang ngawur, tak bukan tintin tak tet. Kaget mana kan? Nah, tidak ada keyakinan begitu, tidak ada. Dan itu ketika berbentuk ibadah, maka ketika diberikan untuk selain Allah, itu namanya syirik. Sementara konsekuensi la ilaha illallah adalah bahasa gampangnya meninggalkan syirik. Konsekuensi la ilaha illallah yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan Tuhan kecuali Allah. Dan konsekuensi yang kedua, beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun. Hati-hati. Saya panjenengan doakan Ibu, mudah-mudahan selamat terus dunia akhirat. Bikin pondok di daerah Wonoagung. Terus diundang di warga situ. Undangannya apa? Bersih besok. Wah, ujian pertama dimulai. Jadi mereka itu mau ngundang kiai dari luar. Terus mereka bilang apa? Loh, awake dhewe saiki lak duwe yai dhewe. Lah lapo ngebon? Iku celuwen iku yai sing gawe pondok iku. Diundang saya, datang ibu-ibu ke pondok. Pas saya lagi di pondok. Ustaz, niki ngeten. Panjenengan bahasa Inggris ngerti ya? Ini karena berbahasa Inggris ini. Ustaz, dados ngeten Ustaz. Niki lah pun wancine bersih besok. Langsung madeg sing. Aduh, ki. Lah niku wargi ten ngriki niku ngersakaken panjenengan ingkang nyukani tausiah. Iki lek sampai konangan jamaah iki.
Rating bisa turun, ya Allah. Ustadz Wahabi kok bersih? Nah, ini kan dianggap Wahabi yang model kayak panjenengan ini kan. Nah, ini Ustadz Wahabi kok bersih? Sudah, saya bilang, kapan Bu acaranya? Dinten Jumat Ustadz. Dinten Jumat. Dan pas hari itu saya ada pengajian di tempat lain. Kalau saya mau izin, gampang. Waduh, boten sakit Bu. Ustadz nasional ini. Jadwalnya tidak mudah Bu. Setahun sebelumnya. Lek gelem. Tapi kan artinya kan kita perlu hikmah ya. Karena kita di tempat itu pendatang baru. Masyarakat di tempat itu masyarakat yang baik-baik. Maka saya bilang, nggih Bu, nggih, mangke kula jawab 2 hari ke depan. Panjenengan balik ngriki. Sudah. Mikir saya baik-baik, ya Allah. Ojo sampai saya ini ngelakoni perbuatan syirik. Tak jogo betul, jangan sampai kita ketemu Allah dalam keadaan Allah murka karena kita melakukan syirik. Sudah 2 hari berikutnya datang ibu tadi, saya belum punya jawaban ini. Duh, ya apa? Pripun Ustaz? Saya tanya, ngeten Bu. Niku acarane nopo? Loh, niku namung pengajian tok. Cocok. Namung pengajian tok. Saya tanya, jaranan mboten enten. Lho lek Ustaz kersa nggih Ustaz tanggap nih jaranan. Ngawur ae. Saya tanya lagi, gendong tumpeng mboten enten. Namung pengajian. Cocok. Sudah Bu. Kalau acaranya cuma pengajian, saya hadir. Sowan, Masya Allah. Pas hari Jumat saya datang ke situ. Ternyata ada sambutan-sambutan. Salah satu sambutannya dari Pak Kasun. Dan ternyata Kasunnya beragama Hindu. Niki ingkang acara nomor setunggal sambutan-sambutan ingkang pertama sambutan saking Pak Kasun. Dumateng Bapak Kasun kula sumanggaaken. Ngerti ya? Baik Pak Kasun, Hindu ini orang. Tapi baik. Itu loh Pak. Jadi ojo gampang ngelihat orang itu sebelah mata. Baik. Kalau panen ngirim ke pondok. Ustaz iki aku mari panen. Hindu loh. Sing Islam gak tau ketok blas. Dibela niki ya bolo dhewe. Gak dibela niki gak tau ngei blas. Sudah. Sambutan dia. Kaget saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kaget, saya tanya sama sebelah saya. Hindu. Sampai ini sok kayak ngono, orang iso. Lu. Lah kok kalah besing Hindu, saya bilang. Nah, di situlah Bu. Jadi bagaimana kita masuk suatu daerah itu perlu dengan cara yang hikmah. Tidak oleh gerasa. Karena saya lihat acaranya cuma tausiah, wis bismillah, tidak apa-apa. Tidak ada unsur kesyirikan, gitu mau gitu. Nah, di tempat itu saya ceramah. Ceramah saya apa? 4 cara bersih desa dalam Al-Quran. Jadi dalam Quran ya enak bersih desa itu. Nomor 1, bersih desa dalam Quran itu apa? Allah tidak akan, waktunya habis. Sudah, nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Bersih desa dalam Quran itu ada 4. Nomor 1, keberadaan Nabi. Jadi kalau Nabi ada di tengah-tengah mereka, azab tidak mungkin turun. Ada dalam surat An-Nisa. Nomor 2, umatnya rajin istighfar. Kalau orang senang istighfar, azab Allah tidak akan turun. Nomor 3, dalam surat Al-Anfal. Apa itu?
kudu dadi orang yang pinter syukur. Orang kalau pandai bersyukur, Allah tidak akan menurunkan azab. Nomor 4, imannya harus kuat. Itu tak ceramahkan itu. Terus bersih desa niki nggih. Niki bersih desa secara syar'i. Ya alhamdulillah, tidak ada masalah apapun daripada membid'ah-bid'ahkan. Apa bersih desa ini neraka. Itu pondok saya diobong nih. Nah, maka begitu jamaah. Nah, maka konsekuensinya la ilaha illallah adalah meninggalkan perbuatan syirik. Nah, maka dengan itu, ayo bismillah kita jalankan konsekuensi dari la ilaha illallah agar tauhid kita semakin lurus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum